Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas dua topik penting dari mata kuliah Design and System Thinking yang diampu oleh Bapak Dr. Riban SE MSI. Kali ini kita akan membahas chapter 18 yaitu tentang desain model bisnis dan chapter 19 berjudul Lean Startup di perusahaan besar menggunakan pemikiran SDM, pendekatan baru untuk mengembangkan inovasi transformasional dan disruptif. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laya Lia Latifah dengan NPM akhir 074. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Sidik dengan NPM akhir 002. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Ramadan dengan nomor akhir NPM 002. Perkenalkan, nama saya Komang Yotri Sagita dengan NPM 012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusama Wardanu dengan akhir NPM 014. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas chapter pertama yang berjudul Desain Model Bisnis. Jadi, apa itu model bisnis? Model bisnis adalah kerangka yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan mendapatkan nilai. Pemodelan bisnis ini terdiri dari dua elemen utama, yaitu narasi dan model ekonomi. Narasi merupakan cerita tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan, sedangkan model ekonomi mencakup cara mengelola sumber daya dan menghasilkan keuntungan. Jadi, kapan kita perlu memikirkan model bisnis? Ada dua kondisi utama yang mendorong manajemen untuk mempertimbangkan desain model bisnis. Kondisi pertama yaitu Black Cloud Management, dan kondisi kedua adalah White Cloud Scenario. Black Cloud Management sendiri adalah kondisi di mana perusahaan menghadapi ancaman dari lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah. Sedangkan White Cloud Scenario ini terjadi ketika pengusaha melihat peluang baru dengan teknologi, produk, proses, atau layanan yang baru. Di slide selanjutnya itu ada nilai yang diharapkan dari desain model bisnis. Menurut Michael Porter, ada 2 poin, yaitu keunggulan biaya. Ini berarti perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan dengan harga lebih rendah dibandingkan pesaing. Kedua, keunggulan diferensiasi non-biaya. Ini berarti perusahaan menawarkan produk atau layanan yang memiliki fitur unik atau kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Beberapa pakar kontemporer menyarankan bahwa perusahaan harus mendorong keduanya agar tetap kompetitif di pasar global kita. Apapun itu, desain model bisnis dapat membantu mengidentifikasi berbagai cara yang mungkin tak terduga untuk mencapai keduanya. Misalnya, target mencapai keunggulan biaya dan diferensiasi dibandingkan Walmart dengan biaya rendah yang sebanding, tetapi dengan penawaran produk yang unggul dan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Contohnya, Olay mencapai biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan kosmetik bergengsi, tetapi melakukannya dengan membedakan dirinya dalam saluran. Model mereka adalah mastic, produk bergengsi yang dijual melalui saluran massal. Yang kedua itu contohnya Toyota mencapai diferensiasi melalui desain produk yang cerdas dan biaya rendah melalui peningkatan produktivitas yang tiada henti dalam manufaktur. Bagi konsumen, ini berarti kendaraan yang sangat andal dengan harga yang sangat terjangkau. Desain model bisnis dapat dan harus menentukan elemen yang menghasilkan diferensiasi biaya dan non-biaya. Di slide selanjutnya, metode dalam desain model bisnis. Salah satu metode yang dapat dipakai dalam mendesain model bisnis adalah The Six Cornerstone Methodology. Berikut ini sebagai panduan beberapa karakterisasinya. Yang pertama itu produk, mendefinisikan produk atau layanan fisik yang ingin Anda berikan dan cara Anda mengembangkan dan melindunginya. Produk juga mencakup semua efek tambahan yang menciptakan keunikan untuk penawaran tersebut, termasuk kemasan, aksesori, pelatihan atau pendidikan, dukungan atau layanan.
pelengkap atau mendefinisikan aset defensif seperti kekayaan intelektual, misalnya paten, merek dagang, rahasia dagang, dan hak cipta. Kedua, selanjutnya pelanggan mendefinisikan pengguna akhir atau pengambil keputusan. Mereka dapat berupa konsumen yang membeli sampo atau perantara yang memilih dan membeli produk untuk pengguna akhir seperti dokter bedah yang memilih alat pacu jantung implan untuk pasien. Pemasaran merupakan kontributor utama bagi landasan ini. Yang kedua, influencer mendefinisikan siapapun dalam ekosistem produk yang memiliki kredensial untuk memengaruhi kesadaran uji coba, pembelian, atau loyalitas produk Anda. Ini bisa berupa individu, media, asosiasi, kelompok pembelian, pemimpin opini utama, pakar yang diakui. Influencer membantu pelanggan membuat pilihan produk atau membantu mewujudkan manfaat maksimal setelah membeli produk atau layanan. Selanjutnya, pendapatan mendefinisikan secara bisnis menghasilkan pendapatan dan laba, bahkan modal bisnis gratis, di mana produk diberikan secara gratis harus memiliki beberapa aspek seperti iklan yang dibayar oleh sponsor yang membantu mengamankan kompensasi untuk mempertahankan bisnis. Selanjutnya, saluran mendefinisikan cara produk dikirimkan ke konsumen akhir. Ada 3 jenis saluran untuk pergi ke suatu lokasi. Saluran yang mengirimkan produk ke konsumen melalui internet atau layanan di rumah, atau saluran bersifat virtual, televisi, dan penjualan secara daring. Saluran harus menawarkan alternatif dan pengalaman berbelanja yang luar biasa kepada konsumen untuk memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya dan terakhir, manufaktur atau operasional mendefinisikan cara Anda memproduksi produk atau pelayanan. Proses ini dapat berupa proses produksi yang nyata seperti yang digunakan untuk membuat bantalan bola, mesin otomatis atau sikat gigi elektrik, atau dapat berupa produksi yang kurang nyata seperti perangkat lunak, atau dapat berupa produksi pengalaman seperti Disneyland. Bagaimana saya menerapkan model bisnis baru atau yang direvisi? Agar model bisnis baru berhasil diterapkan, perusahaan harus mengambil sikap, yaitu yang pertama, menjadi berani dengan mengidentifikasi kelemahan dan mengembangkan ide inovatif. Yang kedua, menjadi koheren dengan menghubungkan elemen bisnis dengan kepemimpinan yang jelas. Yang ketiga, menjadi jelas dengan menghindari kebingungan peran dan tanggung jawab dengan kerangka yang jelas. Dan yang terakhir, yang keempat, menjadi selaras dengan memastikan semua manajer memiliki pemahaman dan dukungan yang sama terhadap akselerator nilai. Secara keseluruhan, desain model bisnis yang efektif membutuhkan inovasi, kejelasan peran, koherensi tanggung jawab, dan keselarasan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, desain model bisnis berfungsi sebagai kerangka yang menjelaskan bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan mendapatkan nilai. Perusahaan perlu secara rutin merevisi model bisnis untuk tetap relevan dan dalam menghadapi perubahan pasar. Desain model bisnis yang efektif bertujuan menciptakan keunggulan kompetitif melalui keunggulan biaya atau diferensiasi produk. Metodologi 6 pilar membantu dalam merancang model yang komprehensif melibatkan analisis pesaing dan pengembangan akselerator nilai. Penerapan model baru harus dilakukan dengan keberanian, koherensi, dan keselarasan manajemen agar perusahaan dapat mencapai tujuan strategisnya dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu Capture 19 mengenai Lean Startup di perusahaan besar menggunakan pemikiran yang berpusat pada manusia atau SDM. Pendekatan baru untuk mengembangkan inovasi transformasional dan disruptif. Topik pertama dalam pembahasan bab 19 ini mengenai Lean Startup. Lean Startup sendiri adalah sebuah pendekatan untuk membangun bisnis atau produk dengan cara yang lebih efisien dan minim risiko. Seperti yang kita lihat pada gambar, proses Lean Startup terdiri dari 4 elemen utama, yaitu yang pertama, model bisnis.
Elemen ini menjadi inti dari proses Lean Startup. Melalui bisnis model Canvas atau BMC, tim dapat memvisualisasikan dan menyusun hipotesis utama mengenai cara bisnis akan beroperasi. Model bisnis ini adalah titik awal untuk mengidentifikasi bagaimana bisnis tersebut dapat menghasilkan nilai secara berkelanjutan. Yang kedua, customer development atau pengembangan pelanggan. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan perilaku pelanggan melalui wawancara dan observasi. Fokus utamanya adalah mengunjungi dan memahami pelanggan untuk memastikan produk memenuhi kebutuhan nyata mereka. Dalam konteks Lean Startup, pengembangan pelanggan fokus pada pengguna utama atau pengadopsi awal yang memiliki ketidakpuasan terhadap produk atau solusi yang ada. Selanjutnya yang ketiga, Minimum Viable Prototype atau MVP adalah versi paling dasar dari produk yang dikembangkan dengan fitur minimum untuk mendapatkan validasi awal dari pelanggan. Ini bukan versi akhir, melainkan alat untuk belajar dan menguji asumsi terkait respon pasar. MVP memungkinkan perusahaan mengumpulkan umpan balik tanpa investasi besar sejak awal. Yang keempat atau yang terakhir ada Agile Development atau perkembangan yang lincah. Lean Startup menggunakan perkembangan yang lincah yaitu siklus Build, Measure, Learn atau bangun, ukur, belajar untuk melakukan iterasi produk. Dengan siklus ini, tim dapat dengan cepat bereaksi terhadap umpan balik, mengubah atau menyempurnakan produk secara bertahap sesuai dengan hasil pengujian yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu memahami siapa yang membutuhkan produk baru. Bisa kita lihat pada gambar, ada sebuah grafik atau kurva berbentuk S. Ini menggambarkan bagaimana produk atau inovasi diadopsi oleh berbagai kelompok pengguna sepanjang waktu. Bisa kita lihat di kiri bawah adalah posisi paling awal diisi oleh lead users, pengguna utama, yaitu kelompok awal dan paling terbuka terhadap perubahan serta mencoba produk sebelum produk itu ada di pasar, bahkan sebelum teknologi atau solusi tersebut menjadi mainstream. Mereka adalah orang-orang yang mempengaruhi pengembangan produk karena masalah yang lebih mendalam dan mereka membutuhkan solusi inovatif yang baru. Kelompok yang kedua yaitu early adopters adalah kelompok yang cenderung mengadopsi produk setelah lead users. Mereka memiliki kemampuan untuk menilai produk lebih objektif dan memberikan umpan balik penting. Mereka dapat membantu memperkenalkan produk ke audiens yang lebih luas dan mendorong lebih banyak pengguna untuk mencoba jika produk benar-benar dirasa layak. Yang ketiga ada routine users, adalah kelompok terbesar yang mengadopsi produk setelah melihat bukti sosial atau validasi dari early adopters. Mereka berada di puncak grafik karena pada titik ini, produk telah terbukti sukses dan banyak digunakan oleh orang lain yang memberikan mereka keyakinan untuk mencoba. Yang keempat adalah laggards, berada di sisi kanan bawah grafik karena mereka adalah kelompok yang lambat dalam mengadopsi teknologi baru. Mereka hanya akan menggunakan produk setelah sangat banyak orang lain menggunakannya. Kelompok ini umumnya enggan terhadap perubahan dan lebih memilih cara-cara tradisional. Mereka akan sangat ragu-ragu untuk mengadopsi teknologi baru kecuali jika tidak ada pilihan lain. Dengan memahami grafik adopsi dalam Lean Startup, tim dapat lebih fokus pada pengguna awal yaitu lead users dan early adopters untuk mendapatkan umpan balik cepat dan memvalidasi produk. Ini membantu startup mengembangkan produk yang tepat sasaran, menghemat sumber daya, dan meningkatkan peluang sukses saat menarik lebih banyak pengguna. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang inovasi transformasional dan disruptif. Yang pertama adalah inovasi berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan merujuk pada peningkatan bertahap pada produk atau layanan yang sudah ada. Nah, fokusnya adalah memperbaiki kualitas atau performa produk
agar tidak memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang tanpa melakukan perubahan drastis. Nah, misalnya nih, peningkatan pada fitur atau efisiensi pada produk yang sudah ada agar lebih sesuai dengan ekspektasi pasar. Nah, yang kedua nih, ada inovasi transformasional. Jenis inovasi ini melibatkan perubahan signifikan pada produk atau layanan dapat membuka peluang di pasar baru atau menambah nilai pada pasar yang ada. Inovasi transformasional sering disebut juga adjacency innovation, di mana perusahaan mencoba memperluas jangkauan produk ke area yang berdekatan dengan pasar yang sudah ada. Contohnya nih, adalah perusahaan yang awalnya fokus pada produk elektronik, lalu memperluas ke perangkat wearable yang terintegrasi dengan teknologi kesehatan. Contohnya itu ada Samsung, yang dimana mereka membuat smartphone, lalu merambat ke peralatan elektronik rumah. Yang terakhir, ada inovasi disruptif atau disruptive innovation. Inovasi disruptif adalah inovasi yang membawa perubahan radikal dan menciptakan pasar atau nilai baru yang sebelumnya tidak ada. Biasanya, inovasi ini menargetkan konsumen baru atau segmen yang belum terlayani dengan baik, yang kemudian dapat merombak industri secara keseluruhan. Contohnya nih adalah hadirnya transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan Uber yang mengubah industri transportasi dengan menawarkan solusi yang lebih praktis dan terjangkau. Nah, di sini kita akan bagi jadi dua dulu nih. Yang di bagian kiri kita akan bahas design thinking berpusat pada manusia. Bagian ini menjelaskan bagaimana metode design thinking digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan manusia. Namanya metodologi IDEO. Di sini membantu kita dalam memahami langkah-langkah penting untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Nah, di sini ada 3 pertanyaan kunci yang harus dijawab. Yang pertama, apa masalah utama yang ingin diselesaikan? Nah, di sini kita mengidentifikasi masalah inti yang ingin kita pecahkan. Ini adalah langkah awal untuk memahami tantangan yang sebenarnya. Yang kedua, siapa yang memiliki masalah? Nah, kita tuh harus mengetahui siapa yang mengalami masalah ini untuk membantu kita merancang solusi yang relevan dan tepat sasaran. Yang ketiga, apa sih solusi terbaik dari manfaat dari pemecahan masalah tersebut? Nah, kita harus mengidentifikasi solusi yang paling efektif dan bagaimana solusi itu dapat memberikan manfaat bagi mereka yang terdampak. Nah, selanjutnya nih di bagian kanan, kita akan bahas kendala dalam implementasi. Bagian ini membahas tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan proses design thinking di lapangan nih. Yang pertama adalah kesulitan dalam menemukan masalah yang tepat. Seringkali perusahaan terjebak dalam asumsi atau tidak fokus pada inti permasalahan yang sebenarnya. Yang kedua, mencampur atribut solusi dengan solusi itu sendiri. Kesalahan ini terjadi ketika tim fokus pada fitur atau karakteristik daripada solusi yang sesungguhnya. Yang ketiga, fokus pada hal yang salah. Nih, ini sering terjadi nih. Terkadang tim terlalu terpaku pada satu aspek tanpa melihat gambaran besar, sehingga solusi yang dihasilkan kurang relevan. Yang keempat, salah persepsi terhadap prototype. Banyak tim menganggap prototype sebagai solusi akhir. Nah, padahal seharusnya ini hanyalah langkah untuk pengujian awal dari solusi itu sendiri. Yang kelima, membuat asumsi yang salah secara konsisten. Asumsi yang tidak diverifikasi atau diuji kebenarannya dapat menyebabkan tim bekerja dengan data atau konsep yang tidak akurat, yang membuat solusi itu menjadi salah sasaran dan bahkan bisa solusi itu menjadi dampak yang sangat buruk untuk orang-orang yang dibantunya atau masalah yang ingin diselesaikannya. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan apa aja sih materi-materi yang sudah saya dan rekan-rekan saya jelaskan pada video ini. Kesimpulannya, perusahaan besar biasanya memiliki proses bisnis yang baik untuk mengembangkan proyek yang berkelanjutan. Namun kurangnya efektif dalam inovasi disruptif yang memerlukan eksperimen yang berulang. Metode Lean Startup yang mencakup pengembangan model bisnis, identifikasi pelanggan, pembuatan prototipe, dan siklus pengembangan yang gesit sangat cocok untuk inovasi tersebut. Desain berpusat pada manusia juga mendukung proses ini dengan fokus pada pemecahan masalah melalui pendekatan yang berulang, mengutamakan empati, dan pembuatan prototipe sederhana. Keduanya sama-sama berfokus pada identifikasi masalah, nilai pengguna, dan atribut solusi.
Demikianlah pemaparan mengenai desain model bisnis dan pendekatan lean startup di perusahaan besar. Seperti yang kita lihat, kedua konsep ini saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan inovasi yang kuat. Dengan desain model bisnis yang efektif dan pendekatan lean startup, perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan dan mengembangkan solusi yang berdampak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan memberi inspirasi dalam memahami konsep design and system thinking. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.